Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha Umarahadian dengan NIM 1258010102. Di sini saya akan membacakan sebuah hadis yang berkaitan dengan administrasi publik sebagai bentuk tugas akhir atau tugas UAS dari mata kuliah Ulumul Hadis. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakiran ahadukum nafsahu qalu wa kaifa yakiran nafsahu qala ayyara amran lillahi fihi maqalu fala yaqulu bihi fayalqallahu tabaraka wa ta'ala wa qad ada'a dzalik fayaqulu ma mana'aka fayaqulu khasyatun nasi fayaqulu fa iyyakum ta'ahaku an tahsya. Artinya, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi bersabda, tidaklah seorang di antara kalian menghinakan dirinya. Lalu mereka berkata, bagaimana hal itu dapat terjadi? Lalu Rasulullah kembali berkata, kami menemukan suatu hal yang janggal sesuai dengan hukum Allah, namun mereka memilih untuk tidak mengatakan yang sesungguhnya. Lalu mereka bertemu dengan Allah atau meninggal dan masih menyimpan hal tersebut dan membiarkannya. Lalu Allah berkata, apa yang membuat kamu tidak mengatakan hal yang sesungguhnya? Lalu mereka berkata, kami takut terhadap manusia. Lalu Allah berkata lagi, seharusnya kalian lebih takut terhadapku. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait rijalul dan juga tahrij al-hadisnya. Perawi utama dari hadis ini merupakan Abu Sa'id al-Khudri yang memiliki nama lengkap Sa'id bin Malik bin Sinan al-Ansyari al-Harij, yang memiliki seorang ayah bernama Malik bin Sinan yang merupakan sahabat dari Rasulullah yang pada saat itu mati dalam perang Uhud. Nah, Abu Sa'id ini tuh diperkirakan lahir 10 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Abu Sa'id ini juga dikenal sebagai seseorang yang sangat rajin mendatangi kajian ilmu sehingga beliau dekat dengan Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah wafat, Abu Sa'id ini menetap untuk tinggal di Madinah dan juga menjadi tumpuan para tabi'in dan juga sahabat dalam kajian hadis dan juga ilmu fikih. Nah, Sa'id al-Khudri ini telah banyak meriwayatkan hadis. Diperkirakan ada lebih dari 1000 hadis yang telah diriwayatkan oleh Sa'id. Jika dilihat dari derajatnya, tidak ada celah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id, karena kepribadian Sa'id dan hafalannya yang kuat membuat hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id ini kuat secara derajatnya. Nah, kemudian hadis ini juga dihimpun oleh Al-Baihaqi yang bernama lengkap Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi. Ia ini lahir pada tahun 384 Hijriah di Khurasan. Nah, sejak kecil ini Al-Baihaqi dikenal sebagai penuntut ilmu yang sangat rajin dan juga tekun. Al-Baihaqi ini dikenal sebagai ulama besar dalam bidang hadis dan fikih mazhab Syafi'i. Nah, serta terdapat beberapa karyanya yang terkenal, di antaranya yaitu ada Kitab Al-Sunan Al-Kubra dan juga Syu'aib Al-Iman. Nah, dalam pembagian sanadnya meskipun terdapat 2 perawi yang kuat, namun terdapat juga perawi dengan kualitas hafalan yang menengah dalam hadis ini, sehingga hadis ini itu tidak mencapai pada derajat hadis yang sahih. Nah, namun karena memiliki penguat dari jalur lain dengan makna yang sama, maka para ulama ini menilai kualitas hadis ini sebagai hadis yang hasan lil ghairi, yaitu hadis yang dapat diamalkan dan juga diterima khususnya dalam pengembangan etika dan juga pembinaan moral. Nah, jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, hadis ini berkaitan dengan seseorang yang mengetahui kebenaran, memiliki kapasitas untuk menyampaikannya, namun memilih untuk diam karena takut kepada manusia. Nah, jika dikaitkan dalam administrasi publik,
dan situasi sekarang, banyak sekali hal ini tuh dialami oleh para aparatur publik yang mereka itu sebenarnya mengetahui tentang kebijakan-kebijakan yang menyimpang, pelanggaran etika atau maladministrasi yang merugikan masyarakat. Namun mereka ini memilih untuk diam karena merasa takut terhadap tekanan dari atasan, entah itu tekanan politik atau risiko terhadap karirnya nanti di masa depan. Nah, dalam perspektif hadis ini, sikap diam tersebut bukan sekedar masalah dari proporsionalitas, tetapi persoalan moral juga. Nah, Rasulullah ini menegaskan bahwa rasa takut kepada manusia itu tidak boleh mengarahkan rasa takut kita kepada Allah. Nah, dengan demikian, hadis ini mengajarkan bahwa integritas dari aparatur publik ini tidak hanya diukur dari kepatuhan pada aturan, tetapi juga harus dari keberanian moral dalam menjaga kebenaran dan kepentingan masyarakat. Namun perlu ditegaskan juga, hadis ini itu bukan menyuruh kita berani dengan tindakan yang sembrono atau tanpa dalil yang kuat gitu, dalil yang kuat. Jadi tetap harus berani sesuai dengan aturan yang benar. Jangan sampai berani namun salah gitu. Jadi berikutlah penyampaian hadis dari saya. Mohon maaf bila dalam penyampaian hadis ini terdapat kekeliruan atau kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.